Hai, halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kami berdua bisa kembali menyapa Anda tentunya dalam program kesayangan Anda, Doncast. Bersama saya, Doni The Kaiser. Dan saya, Don Bosco Selamo. Bang Don, apa kabar? Baik. Olahraga? Tadi pagi saya olahraga. Rutin ya? Tadi pagi saya dengan olahraga dengan seorang petinggi. Oh. Di GBK. Rutin. Ini olahraga beneran Jalan, atau Kak. jalan ya? Jalan. Bukan muter sekali langsung jajan gitu ya, Bang ya? Kita 6 putaran. Wih, mantap. Karena kalau olahraga katanya persisnya dengan Pak Doni Oskaria. Oke, ini triple don dong ya. Karena katanya kalau dengan olahraga Bang Don, itu membuat tubuh lebih sehat. Betul. Ya, tapi kalau negara mau sehat, salah satu indikatornya kan APBN-nya ya Bang ya. Iya. Dan orang yang menjalankan APBN itu harus sehat juga. Nah, betul. tapi kita tidak bahas tentang olahraga. Kita bahas tentang ekonomi bangsa kita, khususnya setelah dipimpin setelah Sri Kandi ada Arjuna, ya kan? Menteri Keuangan yang baru Bang Don. Dan kita hadirkan tamu istimewa kita ini, bukan kaleng-kaleng. Beliau adalah ekonom senior Indonesia yang juga pelari maraton. Pelari maraton puluhan kilo Bang Don. Yang kabarnya maraton itu 42 kilo. Yang kabarnya akan ke luar negeri untuk ikut event maraton. Iya, langsung saja kita sapa Afi Liani. Bu Afi, apa kabar? Sehat. Bu Afi. Jadi soal tadi lari itu gimana ceritanya? Ya, emang COVID itu membuat perubahan dalam hidup saya ya, di mana hidup lebih sehat itu setelah kena COVID. Jadi oleh karena itu saya mulai lari itu setelah pas COVID sampai sekarang. Jadi lari itu jadi hobi atau kebutuhan atau apa? Jadi kebutuhan karena ingin sehat. Bukan melarikan diri kan? Enggak. Jadi next event kapan? Next event tanggal 2 November ke New York. New York. Ya. Oh, keren. Dan bagusnya kita bisa dapatkan gambaran lebih insight. Karena beliau ini adalah temannya Menteri Keuangan yang baru ketika di Ken Komite Nasionalnya. Pada masa Pak SBY. Ya, betul. Nah, karena Bang Don sudah menyindir soal itu, bolehlah ya Bang Don, kita juga tanya ke Bu Afi soal sosok Menteri Keuangan kita ini sebenarnya seperti apa sih orangnya? Persisnya karena banyak statementnya yang orang mengejutkan. Karena di Indonesia ini kan biasa pejabat itu harus sopan, terus harus hati-hati, nanti pasar goyang gitu ya. Nah kebetulan sosok Purbaya ini adalah orang yang memang apa adanya dan selalu kalau bicara tuh out of the box ya. Tapi dasarnya data. Tapi selalu ada hal-hal yang dia lihat lebih dalam gitu ya. Nah jadi waktu selama di Ken ya selama 4 tahun itu memang dia selalu memberikan warna ketika diskusi begitu ya. Dan kedua memang orangnya apa adanya. Nah di kita ini kadang-kadang kalau apa adanya tuh belum tentu bisa diterima gitu. Itu yang masalah saya, itu kan. Betul. Jadi kayak kemarin kan begitu dia ngomong kan orang begini-begini kaget-kaget gitu kan. Betul. Dibilang gaya koboi. Betul. Tapi ini kan sebenarnya memberikan warna baru menurut saya supaya kita tuh bicara apa adanya, tidak ditutup-tutupi yang akhirnya nanti masyarakat membukanya dengan hal-hal yang lebih negatif. Tapi bukankah seorang Menteri Keuangan itu harus bicara lebih prudent? Nah, menurut saya sih dia sebenarnya prudent. Dia ngomong pasti ada data. Nggak mungkin dia ngomong tanpa data. Cuman memang yang selama ini kan dia di pasar cukup lama dan selama ini yang dia pimpin kan nggak langsung hubungan dengan lembaga lain ya. Memang PR-nya adalah bagaimana yang mau dibuat gebrakan ini sebenarnya bagus, tetapi memang harus diikuti dengan kementerian lain karena misalnya contoh yang 200 triliun mau digoyorin ya itu bagus, likuiditas jadi lebih besar makanya sahamnya pada naik ya. Tapi nanti yang jadi problem adalah apakah sektorialnya itu memang yang jadi fokus dari pemerintah ini berjalan nggak? Kalau nggak kan nanti uangnya jadi nggak bergerak lagi ya. Yang kedua belanja negara kan. Nah selama ini kan ada efisiensi, kemudian banyak anggaran ke daerah juga sekarang dikurangin gitu. Nah ini mungkin perlu dipikirkan untuk bisa mengguyurkan dana justru ke daerah. Mbak Afi, berarti ketika beliau bicara saya mampu memperbaiki ekonomi Indonesia, ada basisnya? Ada, dia pasti pakai data. Nah, tapi data itu kan berdasarkan hitung-hitungan ya. Betul. Cuman kan itu ada asumsi lain. Asumsi lain adalah pergerakan yang harus dilakukan oleh tim lain. Betul. Karena Menteri Keuangan itu kan ibaratnya bendahara yang dia pengen belanja, tapi kan belanja tidak hanya dari Menteri Keuangan, belanja dari kementerian lain dong, KL lain ya. Mungkin yang bisa dilakukan juga insentif. Tapi insentif nggak boleh Menteri Keuangan keluarin sendiri. Insentif itu permintaan dari kementerian lain. Nah, ini yang mungkin perlu sebagai Menteri Keuangan untuk mengawe-ngawe semuanya kementerian supaya cepat belanja atau memberikan insentif gitu. Termasuk waktu dia bilang saya ini ahli fiskal. Iya.
sangat menguasai soal fiskal. Gimana tuh? Karena dia tuh kan orang pasar 15 tahun dia di perusahaan sekuritas ya. Jadi memang punya ada basis data yang dia ngelihat waktu dari krisis ke krisis kan dia bisa memprediksikan tuh hasilnya memang banyak yang cocok sih gitu ya. Nah, cuman ya itu Menteri Keuangan lagi-lagi tidak bisa berjalan sendiri. Makanya menurut saya mungkin dia harus ketok-ketok pintu ke mana-mana. Jadi tidak kalau ketok pintu tidak dibuka, ditahan aja duitnya. Betul. Tidak, laporin ke Pak Prabowo. Sama yang kedua, saya rasa ke Pak Prabowo ini harus berani juga. Karena selama ini kan saya lihat banyak orang tidak berani bicara pada Pak Prabowo kan. Nah, ini harus berani misalnya, ini Pak anggaran yang harus fokus ke sini, sekarang nih anggaran kebesaran misalnya di Kementerian Pertahanan. Dia harus ini berani ngomong begitu. Betul. Kalau dia berani, dia bisa terbantu untuk bisa belanja dengan baik dan fokus pada anggaran pemerintah yang kaitan dengan Astacita itu. Kita kalau lihat ya Mbak Afia, kan saya amati ketika dia ditunjuk sebagai menteri, semua orang terkejut. Wah, ini pesimistis. Bahkan skeptis lah kira-kira bahasa persisnya. Tetapi ketika di DPR kemarin beliau menyatakan saya akan mengguyur uang 200 triliun dari 245 ya. Jadi 475 uang yang ada di BI, uang pemerintah. Itu situasinya berbalik nih. Kira-kira begitu. Iya, salah satunya kan sekarang respon positif terhadap saham positif, kan. Karena orang melihat memang selama ini keluhan orang kan likuiditas. Nah, kalau likuiditas itu kan biasanya karena surat utang negara itu banyak sekali. Jadi uang dari bank pindah ke sana. Nah, kalau pindah ke sana nggak diguyurin lagi ke masyarakat, otomatis itu kan akan mandek. Nah, makanya sekarang guyuran itu dilakukan walaupun dia beli surat utang gitu. Nah, ini kenapa selama ini beli surat utang saja. Tapi gitu, tidak dikeluarkan lagi kan. Nah, kemarin di triwulan 2 kan negatif. Belanja pemerintah kan. Jadi dua, selain guyuran likuiditas juga belanja pemerintah harus ditingkatkan. Makanya saya mau nyelas sedikit. Makanya orang bilang tidak susah jadi bankir di Indonesia karena punya uang untuk beli surat utang saja, duduk-duduk bunganya lebih tinggi. Betul. Makanya satu sisi harus ada sektoral yang bergerak. Misalnya kan pangan pemerintah kan sudah menganggarkan cukup banyak tuh. Nah, gimana pangan ini bergulir untuk kepada masyarakat khususnya adalah para petani misalnya. Nah, itu udah menghidupi para petani ya. Yang kedua adalah energi terbarukan kan. Berarti ini akan mulai dong di beberapa daerah untuk energi menggunakan sampah atau yang lain ya. Nah, itu saya rasa juga kalau itu diguyurkan dan itu berjalan itu bagus. Nah, makanya harus ada ketok pintu dengan kementerian. Karena ada ESDM, kemudian ada Kementerian Pertanian, Perdagangan gitu. Itu tugas Menteri Keuangan ya harus susah sih. Sekarang kalau itu masuk ke dalam sistem perbankan, tetapi kan saya baca ya, tapi mungkin tidak persis, pasti Mbak Afi punya data lebih bagus. Katanya masih ada sekian persen kredit yang sudah komit tapi itu tidak jadi dipakai undisbursed loan. Biasanya gini, biasanya kan kalau di perbankan itu kita setuju angka berapa, tetapi memang pengeluaran itu bertahap. Nah, seringkali itu tahapan itu memang belum waktunya, itu juga bisa ada. Atau memang mereka ngambil besar, tapi dia bilang tunggu dulu, kan gitu, wait and see juga. Nah, makanya situasi ini perlu juga ditenangkan masyarakat, karena kan orang masih wait and see dengan kebijakan pemerintah. Makanya perlu dengan kebijakan yang lebih bukan prudent, lebih jelas apa sih kemana arahnya. Jelas arahnya. Harus clear. Betul. Cuma saya masih penasaran nih Bang Dor, Bu Afi. Kan beliau ini kan ditunjuk oleh Presiden menggantikan Bu Sri Mulyani, itu sebenarnya apa yang menggerakkan hatinya Pak Prabowo kalau dari kacamata Bu Afi? Sesuai dengan pengenalan Mbak. Kenapa Presiden sampai terpukau dengan beliau ini? Kebetulan waktu itu ada acara sarsehan yang diselenggarakan oleh Pak Prabowo, itu mengundang para pengusaha, akademisi dan seluruh unsur lah ya. Nah, semua orang kan ya standar lah presentasinya gitu. Dia memang agak beda sedikit presentasinya. Jadi dia bilang saya ngolah data iseng-iseng begini, iseng-iseng gini. Jadi orang aja udah bingung, kok dia udah berani ngomong iseng-iseng segala gitu. Dia bilang, saya pikir hasilnya Pak Prabowo jelek, ternyata bagus gitu. Terus ekonomi Indonesia tuh sebenarnya bagus gitu. Jadi kita nggak usah khawatir, dia ngomong gitu. Nah, kelihatannya banyak orang kan pesimis. Nah, dia tuh yang kelihatannya paling optimis tuh ke waktu itu. Nah, Pak Prabowo kan mencari teman, mana sih orang yang optimis? Sejalan dengan semangatnya Presiden. Dalam keadaan begitu susah, memang yang perlu itu adalah teman yang memberi optimisme. Tapi tidak palsu kan, tidak kosong kan. Iya, ada dasarnya.
kalau nggak ada, karena waktu itu dia kebetulan menyampaikan data-data sih pada saat Saresehan itu. Nah itu kelihatannya karena dia juga kemarin waktu ditanya dia bilang gitu, mungkin waktu Saresehan dia bilang gitu. Nah abis itu dia sering dipanggil ke istana. Cuma ada lagi pertanyaan lanjutannya nih, karena gayanya yang sangat belak-belakan itu, apakah kemudian bisa dipakai untuk belak-belakan setelah jadi Menteri Keuangan untuk menyampaikan kepada Presiden misalnya anggaran Kementerian Pertahanan ini terlalu besar gitu, gimana menurut Anda? Saya rasa kalau orang semacam Yudi itu akan berani untuk berdasarkan data ya, kalau dia orangnya berani karena orangnya kelihatannya nothing tulus gitu, nggak pengen jabatan lah ibaratnya, ditunjuk aja gitu. Jadi menurut saya justru yang diharapkan kita terhadap dia adalah berani mengungkapkan juga kepada Pak Prabowo supaya betul, karena ini kan untuk negara bukan untuk kepentingan bahwa diiakan atau tidak itu urusan Presiden. Setuju sekali. Itu harusnya dilakukan oleh Menteri Keuangan itu seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita lihat sekarang ini anggaran untuk rakyat itu kan sangat terbatas ya. Betul. Yang banyak tuh sosial, beda loh. Sosial itu lebih kali bawah. Nah, bawah itu kan hanya sekitar berapa 25 jutaan orang ya. Tapi yang menengah bawah yang sekarang sedang menghadapi persoalan itu kan hampir 75 juta orang. Nah, ini yang betul harus jaga konsumsinya, harus peningkatan pendapatan. Nah, itulah yang sebenarnya harus dimainkan di pengeluaran tadi gitu. Iya, sebetulnya kalau begitu salah dong ketika dia ngomong ya sedikit orang yang demo kemarin yang tidak puas. Nah, kan mungkin, orang kira-kira mewakili 75 juta orang, Pak. Dia sudah minta maaf ya gitu. Soal gaya komunikasi. Karena dia ceplos-ceplos ya, mungkin dia itu gaya komunikasi. Memang sekarang kelihatannya kemarin dia udah minta maaf. Selama ini dia biasa ceplos-ceplos dia bilang, tapi kali ini saya harus memilah-milah terkait dengan yang menyentuh rakyat ya pastinya gitu. Karena bagaimanapun karena sehari udah di demo suruh turun soalnya ya. Sekarang begini kan, kalau kita tadi lihat ada 200 triliun masuk dalam sistem perbankan. Lalu kemudian dia juga akan menggenjot percepatan belanja pemerintah. Itu masalah belanja pemerintah untuk lebih cepat ini sebetulnya di mana ya? Oke. Satu adalah kalau kita lihat yang sekarang banyak keluar kan baru sosial. Sosial itu kelas bawah kan. Yang belum itu adalah terkait dengan mungkin insentif. Jadi insentif kepada demand side maupun supply side ya kan. Nah, ini kan bisa bekerja sama dengan pengusaha sebenarnya. Pengusaha Anda gimana sih caranya supaya nggak mem-PHK orang yang bekerja pada Anda, misalnya apa kebutuhan Anda ya. Misalnya waktu itu ada kebijakan terkait dengan restrukturisasi kredit misalnya. Nah, kalau itu bisa dilakukan untuk yang menyerap tenaga kerja kan paling tidak itu bisa menahan tidak PHK ya. Nah, yang kedua kita lihat sekarang kebutuhan tenaga kerja di luar negeri kan besar sekali. Ini kan nggak pernah ditanganin. Makanya kan ada sekarang lembaga yang khusus menangani migran. Nah, saya rasa itu bagus. Kenapa? Karena sebenarnya kebutuhan baru tenaga. Kita lihat hubungannya kemarin itu ya, reshuffle itu ya. Betul. Jadi itu ada hubungannya karena kita memang kebutuhan di luar sangat besar. Nah, kita belum garap. Nah, makanya pendidikan vokasi dengan migran ini sangat bagus sekali. Itu akan membuat juga pendapatan mereka meningkat dengan jadi selama terdidik ya. Betul. Pekerjaannya. Ini yang sekarang dibutuhkan itu adalah yang terdidik, bukan lagi ART. Apalagi yang kita tahu ya, Jepang butuh perawat, Eropa banyak butuh orang skill seperti itu. Jadi makanya kenapa fokus-fokus itu harapannya adalah itu bisa multiplier effect. Kemarin Filipina hidup dari situ. Dari tenaga kerja. Itu ya, India kan juga di mana-mana yang level manager adalah orang India. Kita ke Dubai ketemu orang India, ketemu orang Filipina. Banyak ahli IT juga kan. Benar. Coba saya sempat ngobrol nih Bu Afi dengan kalangan pengusaha. Sebenarnya kan pengusaha itu kan sudah terbiasa untuk mandiri, survive gitu kan. Apapun kebijakan pemerintah ya tetap aja berusaha gitu. Lalu kalau misalnya insentif ini belum banyak gitu, kalau pengusaha sebenarnya tidak mendapatkan manfaat dari situ, apa yang harus dilakukan? Bisa sih belanja pemerintah. Jadi belanja pemerintah misalnya kan selama ini kan ada efisiensi untuk yang perjalanan dinas kan. Nah, itu sebenarnya perjalanan dinas itu ada hubungannya dengan pariwisata. Pariwisata itu menghidupkan UKM. Iya, betul. Di banyak sektor, dari mulai akomodasi, kemudian oleh-oleh kan biasanya orang tuh ya. Kemudian tour guide dan lain-lain, tempat wisata itu banyak UKM-nya. Jadi nah, itu juga bisa mungkin diperbaiki bahwa itu harus dijalanin aja. Jangan kita efisiensi tapi tidak menimbulkan efek terhadap ekonomi ya. Kemudian anggaran transfer ke daerah mungkin perlu dipikirkan. Era otonomi ya harus banyak ke daerah, tapi bagaimana governance yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu yang perlu dilakukan. Jadi kan jalan pikiran Pak Prabowo itu kan
banyak uang disebarkan, tetapi banyak dikorup. Nah, ketika direm, sekarang kita tidak tahu ini karena merasa di sana itu kurang uang yang dikorup atau apa itu, gitu. Ya, makanya tadi governance itu harus mulai dijalankan. Tapi sebenarnya daerah itu karena hampir sebagian besar ya, mungkin 80% daerah itu sangat tergantung pada APBD ekonominya, gitu. Beda dengan kota-kota besar, dia lebih banyak swasta dan perusahaan. Nggak semua daerah punya perusahaan kan. Itu yang mesti dilihat. Kita rehat dulu Bang Don. Nah, saya tahu Bang Don udah makin hot. sabar. Ya, susah ini kalau ketemu sama para pelari. Maunya gaspol terus gitu kan. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan kami. Doncast segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bososana. Dan kita juga tidak lupa Bang Don ucapkan terima kasih buat penonton kita. Karena yang nonton bukan cuma melalui layar TV Nusantara TV. Lebih banyak di media sosial baru. Kita di YouTube channel official Nusantara TV. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe. Dan kalau juga. Oh iya, TikTok juga. Wih, Bang Don main TikTok. Instagram juga. Instagram juga. Oke, semua. Nah, ini penting ini karena keberlangsungan hidup masyarakat itu salah satunya kan ada yang bilang gini Bang, sandang, pangan, papan wajib. Tambah satu lagi. Loh, internet itulah masalah kenapa Nepal itu betul gara-gara diblokir. Bahaya sekali. Iya. Berbahaya. Ya, makanya kemarin kita sempat melihat Menteri Keuangan yang baru 1 hari sudah disuruh mundur. Kita belum terbiasa sepertinya ya. Nah, tetapi tadi kan kita sudah tahu begitu ketemu di DPR lalu kemudian mengeluarkan rancangan kebijakan untuk mengguyur 200 triliun. Ya. Nah, pertanyaannya ini soal kredit, apakah dengan guyuran ini bunga kredit itu akan lebih murah. Oke. Jadi gini, pertama memang saat ini biasanya kalau kita lihat ada namanya SRBI yang dikeluarkan BI, ada surat utang dikeluarkan oleh pemerintah. Memang bunganya jauh lebih tinggi dibandingkan bunga LPS karena LPS itu lebih kecil. Sehingga memang sebagian tersedot juga ke sana. Nah, sekarang ini adalah yang diharapkan 200 itu adalah dari dana pemerintah yang entah itu dari SUN atau dari pajak itu diguyurkan supaya perbankan itu ada tambah likuiditas. Memang selama ini perbankan tuh belum sampai ke krisis likuiditas sih enggak gitu ya. Karena pertumbuhan kredit kan masih 7%. Nah, kalau sudah double digit, sudah di atas 10%, memang likuiditas menjadi kurang gitu. Nah, harapannya 200 triliun yang diguyurkan kepada perbankan, baik itu BUMN maupun swasta, itu harapannya adalah bisa menyalurkan kredit. Nah, syaratnya adalah menyalurkan kredit itu nggak bisa hanya bank, karena bank itu kan tergantung follow the business kan. Nah, oleh karena itu memang sektorialnya yang menurut saya cita itu harus digerakkan supaya ada permintaan kreditnya. Nah, selama ini kan program pemerintah banyak nih, tapi mana nih yang mau difokuskan ya? Misalnya daerah ini transmigrasi kan udah mulai dijalanin kan, tapi mana sih yang memang benar-benar sudah ekosistemnya jalan, sehingga itulah yang bisa didanai kredit misalnya. Nah, ini kan belum, ekosistemnya belum jalan gitu. Jadi memang yang perlu dilakukan nanti setelah uang diguyuran ini benar likuiditas jadi banyak ya, tapi juga dari sisi sektorialnya menurut saya harus digerakkan juga gitu. Maka Menteri Keuangan nggak bisa berjalan sendiri, harus dengan kementerian-kementerian lain. Makanya kan ada Menteri Koordinator. Nah, itu yang harus jalan. Nah, itu fokusnya menurut saya udah jelas Astacita itu. Nah, tinggal di lapangannya digerakkan sehingga kredit itu jalan. Sekarang sih memang jalan, cuman kredit itu satu lebih banyak pada mungkin first class ya, perusahaan-perusahaan first class ya, yang dia punya inovasi-inovasi yang menurut perbankan ya ini kita layak biayain, walaupun itu hasilnya baru 5 tahun lagi, tapi mereka kan jelas gitu. Nah, yang belum banyak tuh sekarang adalah UKM tuh belum banyak. Ada, tetapi belum banyak. Kan ini padahal di situ. Betul, UKM itu kan cukup besar. Iya, UKM itu sangat besar menyerap tenaga kerja, ya kan. Nah, itu salah satunya tadi gimana belanja pemerintah khususnya adalah efisiensi berbasis perjalanan dinas tuh mungkin perlu dibuka dulu lah. Boleh efisiensi, tapi harus lihat multiplier efeknya. Kalau rumah subsidi ngaruh nggak? Bisa dongkrak nggak? Nah, apalagi dengan bagi barang kan, ini kan 200 T-nya kan. Ini rumah bersubsidi itu yang saya lihat harus hati-hati juga. Memang kelihatannya backlognya banyak ya. Tapi apakah memang demand-nya ada? Demand ada, tapi kalau nggak mampu bayar cicilan ya sama jebol. Nah, mungkin yang harus dilihat atau yang sekarang banyak belum punya rumah tuh orang yang bukan berpenghasilan tetap.
Nah, di bank tuh biasanya ditolak. Sektor informal. Iya, itu biasanya ditolak. Iya. Kenapa? Karena tidak ada slip gajinya. Nah, itu satu nggak ada slip gaji, ya kan. Yang kedua juga mereka kadang-kadang di keuangan di banknya kan juga nggak kelihatan gitu. Nah, oleh karena itu ya harus dicocokkan kalau memang mau ke situ harus siapin dulu kebijakannya agar bank bisa memberikan kredit gitu. Jadi ini persoalan permintaan ya. Betul, demand side dari sisi rumah bersubsidi tadi gitu. Jadi jangan sampai nanti rumahnya udah dibangun gak ada yang beli. Iya, itu yang dikhawatirkan. Perasaan banyak apartemen rumah susun Jakarta belum ada penghuninya karena tidak bisa beli kan? Iya, akhirnya dibeli sama yang punya uang. Itu akhirnya suka dulu zamannya pemerintah yang dulu itu disuruh jual lagi ke yang lain, nggak boleh yang orang kaya lah. Tapi kan nggak ada yang beli. Iya. Oke, nah sekarang saya mau geser lagi ke soal pajak nih. Kan pemerintah harus kreatif untuk memperbesar penerimaan. Tapi memang penting soal pajak ini. Iya, cuma jangan begitu nambah ada pajak dong. Keuangan, kita pikir aduh, pajak apa lagi? Itu pajak baru lagi. Ya itu yang dikhawatirkan Bu Afi. Artinya negara butuh penerimaan yang lebih besar. Tetapi jangan dengan menambah sektor pajak gitu. Betul. Gimana nih? Setuju sekali ya. Jadi memang yang kalau statement Sri Mulyani waktu itu adalah dia bilang tidak akan menaikkan pajak dari sisi persentase. Hanya kepatuhan yang ditingkatkan. Kepatuhan itu artinya adalah orang yang sebenarnya sudah wajib bayar pajak ya. Kalau penghasilan itu adalah di atas 5 juta gitu ya. Itu belum bayar pajak. Itu namanya kepatuhan gitu ya. Nah, saya rasa setuju kalau itu dilakukan, menurut saya itu bisa pendapatannya cukup signifikan ya. Terus yang kedua mungkin juga perlu ada untuk konsumsi meningkat, dikurangi pajaknya malahan. Di sebagian orang misalnya kalau PTKP-nya sekarang 5 juta, dinaikkanlah jadi 6 atau 7 juta. Jadi ada space untuk orang itu berkonsumsi misalnya, itu juga bisa karena di beberapa negara sekarang juga mulai dikurangi pajaknya supaya meningkatkan konsumsi gitu. Itu juga saya rasa apalagi yang menengah 70 jutaan ya. Betul. Jadi jangan targetnya itu tax ratio, karena kalau tax ratio itu orang jadi melihat waduh targetnya segitu berarti kita bakal dikenain pajak. Nah, jadi sekarang persepsi itu yang orang mulai pikir ini, apakah Pak Purbaya nanti akan melakukan hal itu gitu. Iya, saya belum lihat dia statement tentang pajak. Dia baru statement tentang pengeluaran ya. Karena sensitif sih pajak ya. Betul, karena ini kan harus hati-hati. Jangan sampai kan kemarin masalah masyarakat turun ke jalan kan salah satunya adalah ketakutan terhadap pajak juga kan gitu. Tapi saya lihat Pak Menteri Keuangan ini belajar dong. 1 hari jadi menteri sudah jadi sasaran tembak netizen kan. Betul. Dia belajar. Apalagi kalau bicara soal pajak, hati-hati gitu kan. Cuma ada satu nih Bang Don. Kalau bicara pajak, Bu Afi, kan kita juga kadang merasa nggak yakin itu loh. Kita jadi wajib pajak. Kita dikorupsi nggak gitu ya? Pengelolaan pajak. Problemnya ada di situ. Kok apa bisa dipercaya ya uang ini, karena nyatanya ada sejumlah petugas pajak kan. Iya. Kalau dilihat dari statementnya Pak Prabowo sekarang itu kan dia akan menghapuskan korupsi kan. Berarti kan ini ada keseriusan pemerintah untuk ke sana. Nah, ini harusnya membuat orang jerak karena udah kelihatan dong siapa aja yang ditangkepin dari BUMN maupun juga aparat ya yang ketahuan itu sudah dilakukan. Nah, harusnya ini membuat orang tuh mulai percaya lagi bahwa itu tidak dikorupsi, makanya harus dibuktikan. Dibuktikan dalam arti tidak orang melihat kok didiemin aja gitu. Nah ini juga buat Pak Prabowo satu tantangan harus bisa membuktikan, karena sekarang media sosial itu dibuat kontrol masyarakatnya luar biasa. Orang flexing aja sekarang bisa dimasukkan ke media sosial kan. Saya rasa ini satu hal yang bagus karena dengan banyaknya kontrol sosial masyarakat itu akan membuat orang itu berhati-hati dan berhati-hati itu akan membuat kita lebih prudent. Jadi ada alasan bagi mereka yang flexing itu sekarang mulai pikir-pikir. Oh iya, sebelum upload pikir 3 kali. Karena itu bukan persoalan flexingnya, tapi kecemburuan. Setuju. Yang bisa timbul karena itu. Benar sekali. Kecemburuan itu membuat orang menjadi berbuat hal-hal yang negatif ya. Dan memang biasanya kalau kelas menengah nggak diberesin, itu kecenderungan kayak demonstrasi dan lain itu akan terus terjadi. Karena orang ini yang lebih parah dibandingkan yang bawah. Kalau kelas bawah itu kan nggak punya akses. Kalau orang-orang kelas menengah bawah ini kan punya akses. Sangat. Terus kalau kita lihat, ya kita menunggu kebijakan menteri yang baru ini soal pajak tadi. Kalau kita lihat nanti ini, nggak tahu ya, bukan soal tidak mau bayar, tapi soal kepercayaan itu jadi penting gitu, karena
susah mengatakannya. Setuju, karena ekosistem itu sangat menentukan. Karena yang satu berbuat baik, kalau yang lain enggak, itu namanya jadi satu jelek gitu kan. Jadi memang tantangan Menteri Keuangan itu nggak mudah menurut saya, karena dia menjadi bagian dari ekosistem. Jadi kalau ekosistemnya nggak jalan, yang kena dia. Gitu. Nah makanya di sini mungkin tugas Menteri Keuangan sekarang adalah bagaimana juga merangkul yang lain ya, karena kadang-kadang statementnya itu membuat orang tersinggung itu juga bahaya. Cuma kan lebih mudah kita menambah apa istilahnya pajak daripada meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oke, sebenarnya gini. Persoalannya itu adalah teknologi yang akan dikembangkan ini sebenarnya bisa meningkatkan kepatuhan. Cortex ya, karena Cortex ini kan sekarang setiap orang harus mendaftarkan, itu bisa kelihatan sih gitu. Nah, maksud saya gini, masyarakat jangan takut dengan Cortex ini, bukan berarti mereka mencari-cari ya. Tapi mungkin yang kedua, caranya nanti jangan sampai orang yang misalnya didenda sampai banyak gitu sampai kekayaannya habis. Nah, ini mungkin juga perlu dipertimbangkan. Bagaimana mereka didenda tapi sesuatu yang layak, jangan sampai dimiskinkan lah gitu. Karena kan banyak juga ketidaktahuan mereka atau ketakutan mereka selama ini. Jadi edukasi mungkin, denda itu untuk mendidik mereka gitu kan, untuk patuh gitu. Benar. Jadi denda jangan sampai akhirnya sampai di luar hartanya habis gitu. Nah ini mungkin juga supaya ada friendly ya terhadap mereka. Karena selama ini kan pajak itu masih dianggap mereka tuh momok. Jadi mereka tuh takut sama orang pajak, takut ketahuan. Jadi masih banyak yang cash duitnya gitu. Nah ini harus friendly. Nah ini mungkin tugas Menteri Keuangan baru, bagaimana membuat friendly orang itu nggak takut sama pajak. Dimulai dari menterinya. Sekarang kalau Mbak Afi lihat ini, kira-kira rumusan perbedaan kebijakan atau perbedaan cara pandang antara Ibu Sri Mulyani dan Pak Purbaya ini apa ya? Oke. Mungkin kalau Bu Sri Mulyani ini kan lebih cenderung hati-hati ya kan, terus prudent gitu ya. Jadi apa-apa tuh kalau bisa jangan sampai misalnya ngeluarin obligasi jangan sampai nggak laku gitu kan. Mungkin jadi bunganya tinggi misalnya gitu kan. Nah, saya belum lihat si Yudi akan melakukan Purbaya melakukan apa, tapi saya melihat dia berusaha dengan data-data itu membuat satu keputusan yang mungkin lebih berani gitu. Dan kalau lihat dari statementnya kan dia nggak asing apa enggak, dia nggak bodo amat gitu. Yang penting dia udah ada data yang gitu. Nah, memang ini perlu juga buat Pak Purbaya dengan asing tuh perlu membangun komunikasi untuk memberikan kepercayaan. Karena kalau hanya dengan media sosial atau statement-statement orang tuh bahaya. Kadang-kadang persepsi itu kan muncul bukan karena Menteri Keuangan yang ngomong, tapi persepsi publik kan. Nah, jadi menurut saya sekarang juga dia harus mulai membangun komunikasi ya dengan baik, terutama karena investor ini berdasarkan persepsi bukan data saja gitu. Nah, ini yang saya rasa perlu diperbaiki, karena nanti takutnya apa? Dia naik turun gitu loh. Sekarang udah bagus nih, nanti tiba-tiba jangan sampai turun lagi dengan statement yang lain misalnya gitu. Jadi harus berkesinambungan supaya menjaga kepercayaan investor luar, lalu menjaga kepercayaan masyarakat di dalam penting. Cuma ada satu yang masyarakat itu butuh cepat, Bu Afi. Ya, hal yang konkret. Jadi Menteri Keuangan kita itu diminta membuat kebijakan yang memang pro rakyat. Ya paling cepat kan kalau menyentuh sektor real kan. Nah, apa perlu kreativitas kah atau hanya sekedar keberanian kah atau perlu ada kebijakan yang mendukung? Sebenarnya gini, kalau anggaran itu kan sudah ada porsinya ke masing-masing departemen kan. Jadi Menteri Keuangan itu hanya bendahara. Dia tidak punya anggaran yang khusus untuk dia keluarkan menghasilkan multiplier. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah mana kementerian-kementerian yang memang bisa punya multiplier efek cepat. Nah, itu harus didorong oleh Menteri Keuangan. Nih saya kasih uang belanja gitu. Karena sekarang ini kan banyak yang ditahan juga. Sehingga kementerian-kementerian itu nggak pegang duit kan gitu. Nah, ini sekarang dikasih suruh belanja. Dan diawasi dong. Ada yang dikasih suruh belanja tapi ada yang minta tapi belum tentu dikasih. Kan gitu kan? Betul. Nah, jadi harus dilihat yang multiplier efeknya besar karena kan anggarannya sekarang misalnya tinggal 475, belum ada pajak baru kan yang masuk kan. Nah, itu mana yang prioritas? Nah, itu yang mungkin bisa dikeluarkan dulu yang bermultiplier efek. Nah, ini mungkin harus banyak konsultasi dengan kementerian lain yang bisa multiplier efeknya cepat gitu. Kalau kita lihat kembali lagi tadi soal melihat perbedaan Sri Mulyani sama Purbaya ini kan ada yang bilang Menteri Sri Mulyani itu adalah seorang tokoh atau figur keuangan global, sementara Purbaya kan belum ada track recordnya di situ. Tanggapan Anda? Iya, memang ini butuh kepercayaan apa yang dilakukan ini. Jadi track record ini memang mempengaruhi apa yang bisa
tingkah laku dia dalam beberapa waktu ini akan menjadi pegangan bagi investor menurut saya. Jadi oleh karena itu mungkin yang harus di-maintain adalah karena investornya ada kaitannya dengan membeli surat utang kan. Betul. Memang surat utang ini kalau kita lihat kan tren bunga udah turun. Nah, harusnya juga secara bertahap dia harus berani menurunkan bunga. Nah, menurunkan bunga itu kan belum tentu disukai oleh investor kan. Nah, ini dia harus juga bisa bernegosiasi untuk hal ini dan mungkin perlu mencari peluang-peluang baru untuk mencari pinjaman, tidak dengan mengeluarkan surat utang dan membelikan retail, tapi bisa juga utang luar negeri yang saya rasa juga itu bisa dilakukan. Selama ini kan kita udah nggak pernah utang luar negeri lagi kan, tapi harapannya sebenarnya sejak zaman SBY itu adalah yang beli adalah masyarakat sendiri. Tapi kan sekarang masih sekitar 30% masih dibeli oleh asing kan gitu. Jadi itu yang menjadi problem. Kalau investasi di luar daripada surat utang itu memang bukan urusan Menteri Keuangan, tapi itu lebih ke BKPM. Itu BKPM. Jadi beda. Kalau PMA lebih percayaannya di BKPM. Kalau pemerintah itu lebih pada fiskal, Pak. Karena kan sekarang sudah sekitar 8.000 triliun kan utang pemerintah dan dibeli oleh asing itu sekitar 30%. Jadi itu harus dijaga supaya nggak dijual semua. Kalau dijual semua kan repot juga pemerintah. Nanti dibelinya oleh BI. Nah ini gitu. Terkait juga dengan investasi. Taruhlah misalnya bagaimana membuka ruang sebesar-besarnya investasi masuk, investasi dari luar negeri atau investasi asing. Apa perlu kebijakan khusus yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan? Jadi Menteri Keuangan itu menunggu tentunya dari Menteri Perindustrian, dari BKPM apa insentif yang dibutuhkan untuk investor asing. Karena tidak bisa Menteri Keuangan itu membuat anggaran sendiri untuk terkait dengan insentif gitu. Jadi mungkin ya bisa memberikan ide-ide untuk insentif apa karena dia pengalaman di pasar kan saya rasa juga bisa untuk diskusi dengan kementerian sektoral gitu. Tapi tetap dari sektoral ya yang harus lebih inisiatif. Iya betul. Jadi kalau Menteri Keuangan itu kan ibaratnya dari kementerian-kementerian nanti dia yang membuat APBN-nya. Nah, nanti mana yang setuju mana enggak. Nah, jadi benar-benar dia bendahara gitu. Kalau kementerian sektoralnya tidak agresif ya Menteri Keuangan lapor presiden aja kan? Iya, kan? Harus begitu. Kan butuh cepat ini. Kalau memang harus cepat ya. Betul. Ini kan mana yang sudah diberikan tapi nggak dibelanjain misalnya. Nah itu ya udah anggarannya kurangin gitu kan karena tidak bisa belanja. Terus kemudian yang belanja mana tapi yang tidak multiplier efek. Apa karena memang tidak mau kerja atau gimana? Tidak tahu mau belanja apa gitu. Tidak terus punya misalnya, program. nah Menteri Keuangan juga bisa misalnya terkait dengan ini belanja barang. Nah belanja barang itu kan ada aturannya kan. Nah selama ini kan kalau kita lihat di list-listnya itu standarnya itu nggak bisa dimiliki oleh UKM. UKM itu nggak bisa akses. Nah, mungkin itu bisa diperbaiki oleh Menteri Keuangan untuk supaya UKM itu untuk di bawah 200 juta misalnya atau di bawah berapa miliar lah. Itu UKM bisa ikut serta. Jadi itu juga ada pemerataan dari sisi proyek pemerintah gitu. Itu saya rasa juga bisa dilakukan oleh Kementerian Keuangan ya dengan LKPP, Lembaga Pengadaan Barang ya, untuk bisa diskusi. Gitu. Oke, sebelum pengadaan barang kita pengadaan break dulu Bang. Gak terasa ya kalau ngobrol sama Bu Afi. Oke, baik pemirsa jangan kemana-mana, Downcast segera kembali sesaat lagi. Dunia olahraga. Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Downcast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slamet. Dan kami berdua tengah berbincang dengan ekonom senior Indonesia, Afi Liani. Bu Afi, selain sebagai ekonom, ternyata juga sebagai pelari. Tapi yang diinginkan masyarakat, ekonomi kita itu bisa lari kencang. Ya kan? Pertumbuhan ekonomi yang diinginkan Pak Prabowo itu 8% bisa tercapai. Cuma kan tahun ini Bang Nan kan tahun depan kesepakatan pemerintah dengan DPR kan 5,4% gitu ya. Iya, kesepakatannya itu. Tapi kalau lihat angka pengguyuran uang seperti itu, mungkin nggak kita lebih optimistik? Mungkin ya kalau 5 ke 6 bisa ya. Tapi untuk 8 itu kita butuh sekitar 1.000 triliun untuk investasi. Nah pertanyaannya mau investasi apa gitu kan? Itu kan kadang-kadang kan kita bicara investasi bodong. Itu masalah kan investasi misalnya mau bikin proyek apa mercusuar kan kalau nggak ada ya orang nggak mau investasi duitnya buat apa kan gitu. Sekarang masih mungkin nggak berharap dari Danantara untuk itu? Nah Danantara itu kan besar tapi kan itu dalam bentuk aset bukan dalam bentuk cash. Jadi mereka hanya bisa bergerak dengan dividen. Dividen kan cuma nggak banyak kan sebenarnya. Dengan dana sebesar itu sebenarnya menurut saya
harusnya investasi dalam negeri apa sih yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Karena kalau kita investasi di luar kan juga menurut orang-orang, lah kenapa kita di sini aja butuh investasi, ngapa harus investasi di luar kan gitu. Nah ini yang menurut saya Danantara itu sebenarnya menjadi penggerak ya, terutama di BUMN-nya. Nah tanpa BUMN bergerak, memang ekonomi ini juga akan tersendat. Biasanya kalau udah BUMN jalan, swastanya tuh akan jalan. Nah tahun ini saya belum melihat BUMN itu mencari pinjaman yang besar di banknya ya, tapi perusahaan-perusahaan BUMN-nya ya itu masih kecil gitu. Nah biasanya mereka tuh belanjanya besar. Nah karena kemarin 10 tahun di masa Pak Jokowi itu pinjamannya udah banyak, jadi sekarang ya dia harus mesti selesaikan dulu gitu loh. Jadi ini juga jadi problem gitu kan. Nah oleh karena itu Danantara ini adalah sebenarnya kan sebagai semacam SWF ini yang harusnya bisa mencari dana dari luar, karena dana dari luar tuh banyak sekali dan sebenarnya bunganya murah banget gitu. Cuman ya itu tadi, cari dana kalau kita nggak ada proyeknya gimana. Nah makanya perlu membuat apa sih yang mau kita bangun gitu ya. Mungkin infrastruktur tapi yang kaitannya dengan hilirisasi misalnya. Itu yang diutamakan gitu. Nah kita kan belum kelihatan nih, kalau orang cari mana proyeknya, belum ada proyeknya gimana mau cari. Nah yang ada sekarang lebih banyak tuh proyek-proyek swasta yang memang hubungannya dengan pemikiran mereka ke depan, misalnya hidroponik sekarang udah mulai nih konglomerat main di hidroponik. Kenapa? Karena ternyata pangan tuh kan krisis di beberapa tahun ke depan. Dia sekarang udah mulai invest di situ. Kemudian data center gitu ya. Jadi arahnya tuh ke sana. Tapi karena ini yang punya inovasi. Nah yang nggak punya inovasi ya udah bisa jadi abis itu mati gitu loh kan. Banyak perusahaan kita yang udah mati juga gitu. Tapi MBG bisa nggak dia menyumbang pertumbuhan kalau misalnya soal percepatan? Sebenarnya kalau dihitung itu hanya 0,1% terhadap pertumbuhan. Dari angka ya, dari angka. Nah, oleh karena itu, kalau supaya itu bisa tumbuh lebih bagus tadi, bisa diberikan kepada masyarakatnya, jadi kepada orang tua misalnya. Kenapa? Karena dengan itu belanja dia kan naik dong. Dengan 15.000 sehari kan sebulan udah berapa. Nah, itu efeknya akan besar. Jadi mungkin menurut saya, kalau itu nggak bisa dikurangi, karena kita bicara jangka panjang, 335 triliun, mungkin caranya itu pemberiannya nggak kepada perusahaan-perusahaan, tapi kepada ibu rumah tangganya gitu. Nah, itu efeknya lebih gede lagi. Kenapa pemerintah tidak berpikir untuk langsung melakukan itu? Nah, ini kan masalahnya kalau Pak Prabowo kan mungkin melihatnya adalah angka. Tapi di lapangannya ternyata nggak semudah itu. Misalnya kantin aja bisa mati karena dengan adanya proyek ini kantinnya mati kan gitu ya. Nah, saya rasa harus dievaluasi lah. Paling nggak kita nggak nyalain, tapi mengevaluasi kalau ini tidak punya multiplier efek, gimana bisa punya multiplier efek. Tapi kan bisa mungkin dirubah-rubah. Tiap provinsi kan beda-beda kan. Nah, jadi beda-beda. Kalau provinsi ini mungkin nggak ada kemampuan, boleh lah. Yang ini mungkin ibu rumah tangganya yang benar-benar miskin misalnya gitu. Mungkin kantinnya mati, tapi tukang sayurnya hidup. Nah, kalau itu sudah pasti hidup, iya betul. Tapi kan ini nggak bisa begitu, betul. Tapi itu kan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu yang sebenarnya bisa ikut makan gitu loh. Kalau itu kan anaknya aja. Kalau ini ibunya bisa ikut makan, keluarganya gitu. Poin saya kenapa saya tanya MBG tadi, saya hanya mau menunggu keberanian seorang Menteri Keuangan untuk mengatakan atau menyampaikan kepada Pak Prabowo. Efeknya berani nggak? Ya harusnya sih berani ya. Menurut aku mesti dia lihat mana yang efek terhadap masyarakatnya besar, itu mestinya dikasih masukan kepada Pak Prabowo supaya memang segala sesuatu tuh harus dievaluasi kan, benar nggak? Karena anggaran kita tuh terbatas, APBN kita tuh ruang geraknya segitu-gitu aja. Sesak nafas. Benar, untuk utang sama bunga aja udah 1.400 triliun ya kan. Nah, cuma soal keberanian tadi Bu Afi, kan itu bertolak belakang dengan hal yang membuat Presiden itu jatuh cinta pertama kali. Nah, kalau butuh keberanian dengan dalam tanda petik mengkritik program-program mercusuarnya Presiden Prabowo, selama itu based on data tapi bisa mempersehat APBN kita, bagaimana? Betul, karena kan bisa dievaluasi dari tadi perspektif masyarakat, kan dia punya data survei mengenai masyarakat tidak puasnya karena apa, ya kan? Itu bisa jadikan database ya. Karena kan kadang orang ngomong tuh kurang banyak data kan. Nah, ini kalau surveinya begini kan nggak bagus. Nanti pemerintahnya yang kena efek kan. Nah, oleh karena itu perlu mengevaluasi yang punya dampak kepada masyarakat yang mana nih kita bisa arahkan ke sana. Selama ini mungkin laporannya asal Bapak senang gitu ya. Ini harus berani keluar dari situ ya. Saya nggak berani ngomong ya, tapi paling tidak memang kalau dilihat kan memang orang tuh sekarang agak sungkan ya, dan jarang rapat kabinet kan. Jadi menurut saya ya harus berani. Kalaupun tidak ada rapat kabinet pun harus menyampaikan apa adanya. Karena takutnya orang tuh nggak berani menyampaikan apa adanya gitu. Betul. Saya rasa Pak Prabowo kalau orang menyampaikan apa adanya justru dia appreciate kan. Soal nanti dijalankan apa enggak urusan yang lain. Itu kan sangat tergantung juga kemampuan untuk meyakinkan satu. Kedua, kemampuan numerik.
Iya. Kan ini kan ceritanya angka ini artinya apa? Saya betul-betul mengalami itu ketika mendengar yang namanya Budi Gunadi Sadikin. Betul. Itu kemampuan numeriknya luar biasa. Ini juga orang anak ITB. ITB juga. Dan saya mungkin bisa menyamakan Purbaya ini dengan dia, dengan kemampuan numerik itu sangat meyakinkan presiden misalnya. Orangnya apa adanya ITB. juga kan. Saya lihatnya apa adanya juga sih. Jadi berani untuk mengatakan ini perlu, ini enggak gitu. Orang mengkritik yang penting dia melakukan hal yang benar, dan sekarang ada dampaknya kan. Artinya orang bisa menerima dia. Walaupun orang dari sisi dokternya mungkin nggak terlalu suka gitu. Tapi ada orang yang tidak suka. Tetapi presiden mempertahankannya karena punya hitung-hitungan yang sangat rasional masuk dan logik. Karena presidennya kan pinter. Jadi selalu apa-apa tuh berdasarkan logika gitu. Cuma Bu Afi, bisa jadi bumerang nggak sih ketika kita mendapatkan seorang pejabat yang belak-belakan, tetapi pada satu sisi masyarakat membutuhkan harapan. Mungkin dan ini akan menjadi penting ketika rapat di KSSK. Betul. Kan di situ ada Gubernur BI, ada OJK, lalu ada Menteri Keuangan. Gimana caranya itu? Jadi ini kan antara fiskal dengan moneter ya. Karena kan BI ada moneternya untuk menjaga rupiah, dan juga sekarang ada tugas menjaga pertumbuhan kan gitu. Nah, sedangkan di Menteri Keuangan kan fiskal, menjaga fiskal supaya fiskalnya sehat ya. Jadi memang di KSSK ini harusnya nanti punya satu kesatuan dalam menentukan, jangan sampai terjadi juga perbedaan ya, karena perbedaan itu akan membuat fiskal dan moneter nanti jadi bertentangan gitu ya. Saya rasa ini kita belum dengar nanti gimana KSSK pertama ya. Saya rasa Pak Yudi mungkin ya mesti mulai bagaimana bisa menyatukan ya. Yang paling nggak dengan data Pak tadi. Ferry. Iya, ini itu Bang Don yang tahu ya. Karena beliau tenang. Betul. Cuman Pak OJK itu juga menarik. Cerdas itu, angka-angkanya juga bagus, cuman tenang sekali. Jadi mungkin, ini mungkin orang pintar semua tiga-tiganya ya. Jadi mungkin harus bisa merumuskan ya kebijakan fiskal dan moneter ini agar bisa sehat ya, tidak saling memakan juga gitu ya. Sehingga ini juga menenangkan sektor keuangan, karena orang tuh melihatnya apa yang dilakukan oleh KSSK itu menjadi pedoman juga baik investor maupun masyarakat dan dunia usaha. Yang paling penting bisa menenangkan kekhawatiran masyarakat. Betul. Dengan gaya komunikasi yang kata DPR Cowboy, ya kan? Apakah itu tidak mematikan harapan masyarakat? Apa yang bisa Anda sampaikan? Enggak, gini aja. Contoh Pak Budi Sadikin lah. Awal-awalnya tuh banyak yang menentang juga loh, jangan salah. Tapi begitu dia lakukan terus, tapi ada dasarnya dan dipertahankan oleh presiden, ya kan? Akhirnya masyarakat malah sekarang suka dengan dia gitu. Itu contoh aja. Salah satunya ya. Betul. Walaupun ada yang terganggu. Betul. Tapi kan akhirnya didukung oleh presiden. Nah, jadi mungkin menurut saya juga gitu. Ini akan terjadi juga pada anak-anak ITB. Sekarang kan banyak ITB yang masuk kan. Jadi mulai seperti itu harus dibuktikan ya. Kita kan belum lihat karena ini kan masih baru 2 hari lah. Tapi saya harapannya ya nanti di KSSK ini bisa buat keputusan-keputusan yang menenangkan pasar lah. Kembali kepada target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden 8%. Periode 8%. Kan Yudi udah ngomong, nggak gampang itu ya, benar ya. Itu jujur ya. Itu benar. Daripada kita memaksakan akhirnya nggak tercapai, kan Presiden marah gitu. Kenapa nggak tercapai? Tinggal nanti menyampaikan angka. Karena untuk mencapai segitu investasinya kan butuh banyak. Masalahnya investasi masuk apa nih proyek-proyek mercusuarnya? Betul-betul hanya karena investasi. Iya betul, karena investasi itulah motornya. Kalau udah investasi sebesar itu kan butuhnya ya. Nah baru bisa menyerap tenaga kerja. Tapi bisa nggak menggenjot investasi dalam waktu 2-3 tahun? Nggak mudah. 1.000 triliun ya untuk investasi. 11.000 triliun. 11.000 triliun. Itu nggak mudah. Makanya tadi saya katakan untuk mencapai 8 itu susah. Untuk 5-6 aja itu udah bagus sih menurut saya. Karena apa? Di tengah global sedang memburuk juga kan. Masalahnya tuh ancamannya bukan hanya di dalam loh. Ancamannya tuh dunia global, di mana permintaan dunia kan turun. Sedangkan kita juga punya ekspor yang cukup besar. Nah, makanya sekarang semua negara berorientasi pada inward looking. Jadi bagaimana justru menggerakkan domestik dulu gitu. Karena antar negara sekarang sudah ya Trump lah contohnya ya kan. Dia yang tadinya liberalisasi sekarang justru domestik. Maaf nih. Kita kan semester kemarin 5,12. Tetapi orang merasa
apa sih yang kita rasakan? Kira-kira apa yang akan berbeda ketika Purbaya misalnya, oh ini targetnya juga 5, sekian, 5,84 ya. Iya. Lalu kemudian 5,12 yang kemarin. Apa yang akan berbeda? Jadi gini, pertumbuhan itu kan ada variabelnya ya. Pertama variabelnya konsumsi ya. Jadi kalau kita bisa menggerakkan konsumsi itu juga bisa meningkatkan pertumbuhan. Sekarang kan konsumsi agak turun ya. Khususnya kelas menengah dong setelah kelas menengah bawah tadi. Yang kedua biasanya adalah investasi. Nah biasanya kalau konsumsi tumbuh, investasi pasti tumbuh. Kan kalau ada yang beli orang mau investasi dong. Kalau nggak ada nggak mau kan gitu. Makanya tadi dengan berbagai tadi instrumen-instrumen tadi itu bisa meningkatkan daya beli, baru investasi. Nah, yang ketiga adalah government spending. Nah, ini adalah tugasnya Pak Yudi, bagaimana memastikan government spending yang sekarang jumlahnya hampir 14% dari total PDB itu belanjanya tepat sasaran dan juga tepat waktu. Kalau sekarang ini kebanyakan semester 2 baru keluar kan. Semester 1 tuh biasanya agak lambat. Nah, ini gimana memastikan setiap bulan itu bisa rata-rata 20% lah keluar gitu. Nah, itu juga membantu government spending ya. Nah, yang keempat dan kelima tuh ekspor impor. Nah, jadi ekspor impor ini juga harus dipastikan variabel ini di luar Menteri Keuangan kalau ekspor impor kan. Ini lebih banyak ke sektor swasta BUMN dan juga departemen-departemen di luar itu. Nah, ini ekspor impor kita gimana? Karena kan sekarang ini tumbuh ekspor tinggi ya. Nah, impor kita udah mulai tinggi juga sekarang gitu. Nah, ini berarti kan kita harapkan industri itu tumbuh. Impor alutsista. Nah itu, nah itu yang gede kan nggak menciptakan lapangan kerja ya, gitu. Jadi itu berani nggak Menteri Keuangan ngomong ke Presiden? Jadi apa pertumbuhan? Jadi pertumbuhan yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang tidak menimbulkan kesenjangan. Jadi sekarang ini orang masih melihat tumbuh 5 tapi kesenjangan masih tinggi, gitu. Berarti masyarakat itu tidak menikmati dari pertumbuhan itu, gitu. Itu mungkin yang dikatakan oleh Pak Purbaya itu yang bilang bahwa ya ini soal rakyat kenyang. Betul. Gitu kan? Iya benar, emang benar sih. Cuman ngomongnya aja gitu kan orang suka tersinggung. Suka tersinggung gitu ya. Itu benar. Jadi memang belanja itu nanti harusnya bisa mempercepat perguliran dana. Nah, oleh karena itu dana daerah jangan sampai kan sekarang dikurangi 200 triliun nih untuk 2026 kan. Nah, itu perlu menjadi perhatian. Jangan sampai nanti daerah kayak kemarin kasus di Pati kan. Di mana karena dia kurang anggaran transfer ke daerah, dia naikin tuh PBB. Nah, ini dan itu terjadi di banyak tempat. Betul. Nah, ini menimbulkan konflik. Makanya pemerintah pusat tuh harus menjelaskan kalau berkurang terus gimana untuk memenuhi kebutuhan mereka kan. Nah, itu bisa anggaran dari mana bisa otonomi daerah harus jalan. Jangan dikurangi. Mindset yang keliru Bu Afi. Artinya kalau efisiensi itu kan bukan berarti tidak belanja kan. Setuju. Tapi kan apa refocusing atau reposisi gimana itu? Pada saat itu begitu efisiensi kan masing-masing suruh membuat sendiri. Nah, itu agak takut mereka. Itu loh. Jadi checklistnya tuh belum jelas. Jadi akhirnya banyak yang tidak belanja gitu loh. Nah, makanya kalau kita membuat sesuatu tuh memang harus ada time lag gitu ya. Nggak bisa ujuk-ujuk efisiensi. Nah, itu langsung ngerem gitu. Remnya mendadak itu berpengaruh terhadap pertumbuhan. Berarti udah benar dong untuk mempercepat belanja pemerintah sekarang ini. Itu benar kan? sekali. Kalau mau saya benar sekali. Dan belajar dari keadaan kemarin kan. Betul. Tapi bagi pemerintah daerah atau pemerintah sendiri yang mau belanja ini kan dia juga harus punya keyakinan, tidak boleh takut. Betul. Nah, oleh karena itu perlu ada pendampingan dari Departemen Keuangan ya. Apa sih yang mereka boleh, apa yang tidak? Karena yang namanya daerah itu selalu menunggu pusat gitu loh. Padahal itu udah dikasih kewenangan, tapi selalu menunggu pusat. Oleh karena itu mungkin merasa raja karena ini otonomi, tapi uangnya turun dari sini. Itu dua hal yang berbeda banget. Jadi mungkin satu anggaran ke daerahnya harus cepat, ya. Yang kedua adalah kalau memang masih ada efisiensi itu pendampingan supaya mereka itu punya keyakinan boleh digunakan untuk apa refokusnya gitu loh. Karena kan setiap daerah beda-beda refokusnya gitu. Mbak Fi, kalau melihat kan Anda punya pengalaman bersama Menteri Keuangan yang baru. Itu apakah akan friendly dengan dunia swasta, khususnya para pengusaha yang kita sebut sebagai pengusaha besar? Iya. Sekarang aja dengan dia mau taruh uang di bank tuh sebenarnya dia udah friendly. Dia berusaha gimana kredit supaya jalan kan. Cuma kan masalahnya bukan di situ, makanya di sektoralnya ini gitu loh. Jadi memang di sini ya kalau saya melihatnya ekosistem di dalam pemerintahan ini harus jalan. Jadi tidak bisa hanya satu yang bergerak, yang sini nggak bergerak, nggak bisa. Karena yang namanya sektor keuangan itu tanpa ada sektor real nggak akan jalan. Jadi sektor real bersama sektor keuangan itu harus bersama-sama. Makanya refocusing daripada Astacita itu menurut saya udah bisa dilakukan sebenarnya. Berapa lama waktu dilihat, ya. idealnya ketika sektor itu tidak berjalan, ya kan, sehingga harus ada perubahan?
Ya menurut saya kan ini kan 100 hari, biasanya orang tuh nunggu 100 hari ya. Jadi nunggu Menteri Keuangan 100 hari. Jadi tugas Menteri Keuangan sebelum 100 hari ini udah datangin aja mana yang kira-kira dia lihat anggaran itu bisa mengguyur ke masyarakat. Misalnya kayak pangan. Pangan bukan yang MBG-nya tapi pertanian. Kan sekarang ada yang namanya transmigrasi kan. Nah, itu sekarang udah diatur tapi kan belum jalan. Nah, gimana supaya mempercepat itu jalan ya? Mungkin di anggaran Menteri Pertanian misalnya. Gitu. Jadi bisa dilihat oleh Menteri Keuangan mana nih yang bisa multiplier efek cepat ya dia datangin aja gitu. Jadi sekarang jangan menunggu, harus ada yang proaktif. Iya. Berarti perlu juga political will yang kuat ya dari presiden sendiri ya untuk kemudian sektor real tadi itu, kementerian-kementerian teknis tadi itu kemudian harus diawasi, digenjot gitu kan? Betul. Jadi presiden tuh jangan hanya cuma melihat anggaran udah gede untuk itu, tapi juga melihat diimplementasinya. Makanya dia perlu kepercayaan kepada Menteri Keuangan. Coba nanti kalau lapor ke saya, nah itu bagus juga sih. Iya. Lapor dengan belak-belakan. Ya kan? Karena kan begini juga, kembali lagi soal Ibu Sri Mulyani dan Pak Purbaya ini kan ada para pengusaha yang bilang ya Ibu Sri sih bagus, SMI bagus, tapi banyak juga textbook thinkingnya gitu. Apa itu? Itu kata saya kata beberapa pengusaha. Apakah juga akan terjadi dengan Purbaya? Gini ya, saya melihatnya Purbaya ini kan di perusahaan cukup lama ya. Dan waktu itu dia banyak menganalisis pasar dan itu dia buktikan dengan hasilnya ada nggak di pasar hasilnya itu kan cukup lama sih gitu. Kalau Bu Sri Mulyani kan memang dulu dosen ya, terus kemudian di World Bank kan juga beda ya, tidak bicara seperti yang di market gitu. Harusnya Yudi ini dengan pola yang selalu dia buktikan, ada hasilnya beneran, hasilnya beneran itu harusnya bisa dong dengan itu dan keberanian dia untuk ngomong itu. Kalau sekarang kan kemarin terakhir Bu Sri Mulyani agak kurang ngomong ya sejak era Prabowo dibandingkan era Jokowi jarang bicara gitu. Nah jadi kan orang juga nih gimana gitu kan. Nah ini saya rasa harus buat statement tapi statement yang menurut saya satu menenangkan pasar pastinya. Yang kedua itu bagaimana melibatkan swasta karena swasta itu suka nggak suka dalam PDB itu kontribusinya besar loh gitu. Nah ini harus dipikirin. Jadi harus mau duduk dengan pengusaha sering-sering untuk bicara apa sih kebutuhan mereka. Nah itu nanti bisa diakomodasi dari sisi insentif atau kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan nanti dibawa ke KSSK misalnya kayak restrukturisasi kredit ketika pada saat itu kayak gitu loh. Jadi harus dekat. Jadi jangan jadi orang yang sudah punya jabatan tuh diam di ini tapi lebih banyak bersosialisasi dengan stakeholder. Iya, saya harus gitu akhiri Bang Don. Kelihatannya kalau dengar dari Mbak Afi ini kita boleh optimis. Iya, harus optimis ya. Harus. Siapa lagi kalau bukan kita? Betul. Tapi kita harus tutup diskusi kita. Coba saya pengen Bu Afi menyampaikan kata-kata buat Menteri Keuangan kita ini apa ini silakan. Jadi saya gini ya buat Purbaya, sebaiknya memang Anda tuh sebenarnya bisa membuat sesuatu optimis ya. Banyak orang bisa optimis kalau dia ngomong gitu. Tapi memang harus menjaga karena kadang-kadang juga orang ada yang like and dislike ya kan. Nah ini bahayanya kalau dislike itu akan merepotkan dia gitu untuk menjawab satu-satu ya. Nah yang kedua memang ya presiden mestinya mau dengar menterinya karena kalau presiden hanya mendengar dirinya sendiri nanti repot di lapangan. Nah Purbaya ini salah satu yang mungkin menurut saya bisa mengingatkan. Oke. Optimisme lagi dong. Sebetulnya beliau mau mengatakan Pak Prabowo dengarlah. Dengerin itu menterimu gitu kan. Kata-katanya harus manis. Iya. Bu Afi terima kasih. Sehat selalu. Semangat nanti larinya ya. Thank you Bang Don, Mas Doni. Pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Doncast. Jangan lupa saksikan Doncast terus hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco. Sampai jumpa. Thank you.